Kah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanfir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanfir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kaifiat yang berkaitan dengan jiwa. Hayat sudah kita jelaskan, dia wujudi, sedangkan mati dia adami, wakila dia wujudi, dan ilah. Pembahagian ilmu, maratib ilmu, ihsas, takhayul, tawahum, ta'akul, dan maratib akal, dari akal hayula, akal bil malakah, akal bil fi'li, akal mustafat, ya kan? Kemudian tentang wujud ini khilaf. Bagaimana makna surah? Ini ilmu itu husul surah. Sering kita temukan di awal mukadimah mantik. Makna ilmu apa? Husul surah. Ya kan? Bagaimana makna surah itu? Terjadi perbedaan di antara kalangan filsuf. Kemudian definisi ilmu antara mutakallimin dengan filsuf beda. Menurut filsuf, dia apa? Surah. Menurut mutakallimin ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia idhafah, ada yang mengatakan sifat yang memiliki idhafah. Oke. Kemudian penjabaran ilmu dari yang lain, dia terbagi pada tasdik dan terbagi pada tasawur. Kemudian tasdik itu ada tingkatan. Kalau dia jazim, sabit, mutabik lil waqi, maka dia yakin. Kalau jazim, sabit tapi tidak sesuai dengan waqi, maka dia jahil murakab. Kalau dia jazim tapi tidak sabit, maka dia taklid. Kalau dia tidak jazim, maka dia ban. Kalau dia sama dua sisi, namanya syak. Oke. Kemudian sebab-sebab menghasilkan yakin ada 3, ada 4 kalau di sini. Yang pertama al-haysiyat, panca indera. Yang kedua khabar nabi. Yang ketiga khabar mutawatir. Yang keempat adalah akal. Haysiyat dengan mutawatir sudah dijelaskan dalam kitab mantik. Kemudian sedangkan khabar nabi dengan nadhari kita tahunya, ya kan? Adapun akal, definisi akal adalah quwwatun gharizatun lin nafsi biha tasta'idul al-ulum wal idrakat. Oke. Sekarang kita melanjutkan pembahasan ilmu, ya kan? Persoalan yang berkaitan dengan ini adalah jiwa, pengetahuan terhadap yang non materi itu langsung terhubung dengan jiwa, baik dia kuliah ataupun juz'iyat yang mujarrad. Adapun juz'iyat yang berkaitan dengan maddah, sebagaimana yang bisa ditangkap oleh panca indera, apakah ikut tergambar juga pada jiwa? Khilaf. Ada yang mengatakan juga ikut terlibat jiwa tersebut, ada yang mengatakan tidak. Namun kalau kita lihat ke ilmu biologi, semua yang didapatkan oleh panca indera itu ditangkap oleh akal, baru ditransfer ke otak. Oke ya. Ada yang mengatakan tidak, cuma di panca indera saja, tidak sampai ke jiwa. Oke. Kenapa? Karena jiwa itu adalah johar mujarrad, non materi, nggak boleh yang berbentuk materi tergambar tertransfer kepada yang non materi, ya kan? Dan yang pendapat yang kedua ini adalah orang-orang yang berpendapat ada hawasil batinah, Sekarang kita melanjutkan. Wahum alladzina qalu bil hawasil batinah al mustadillina bi anna nahkumu bi anna hadzal malmusa huwa hadzal mulawwan mathalan. Wal hakimu yajibu huduru tarafaini 'indahu wa la syai'a min al-hawas adh-dhahirati qabilun li hudurihima fihi. Oke. Wa yamtani'u irtisamuhuma fi an-nafsi li tajarrubiha. Fal majma'u huwa hisil al-mushtarak. Mereka ini yang berpendapat bahwa ilmu yang didapatkan oleh panca indera tidak tertransfer, tidak terlintas kepada jiwa, itu adalah orang-orang yang berpendapat dengan adanya bil hawasil batinah. Apa bukti mereka? Apa bukti ini hisil batinah? Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ada hisil batinah, tapi tidak ada pembuktian. Ini apa bukti ada 5 panca indera yang batin? Mustadallina, mereka memberi bukti bi anna, dengan bahwa sungguh kami itu kami hukumkan dengan bahwa sungguh yang disentuh, bahwa sungguh ini yang sedang disentuh adalah ini yang berwarna bermasa. Misalnya gini, ini kan saya sentuh nih. Oke, saya mengatakan yang saya sentuh ini berwarna, ya kan? Yang ini saya sentuh, dia adalah
yang berwarna krem misalnya. Oke, yang didapatkan dengan panca indera raba apa? Cuma sentuhan. Oh, dia keras kan? Tapi saya menghukumi dua sisi dia apa? Dia berwarna dan yang saya sentuh. Maka lihat di sini. Yang ini yang sedang disentuh adalah ini yang berwarna misalnya. Oke. Wal hakim yajibu hudurut tarafaihi indahu, dan hakim yang menghukumi, yang memutuskan itu wajib hadir dua sisi di sisinya hakim. Persisnya begini. Saat ada hakim, kapan memutuskan hakim? Saat ada dua pihak yang melaporkan. Hakim itu harus hadir saat ada dua. Sekarang tadi ada dua sisi. Yang pertama apa? Warna dan keras. Ini yang berwarna, ada yang keras ini adalah yang berwarna. Ada penghukuman nggak? Kalau hisi cuma menangkap, ini keras. Kalau raba, ya kan? Kalau berwarna cuma ditangkap oleh. Tapi penghukuman bahwa yang keras ini adalah yang berwarna, pasti ada yang lain nih. Karena kalau kita katakan panca indera raba cuma keras saja yang dia temukan. Kalau kita katakan mata cuma warna saja, berarti ada yang lain yang menghukumi. Yang ini adalah yang ini. Itu akan ada penghukuman, ya kan? Siapa penghukumannya? Itulah hisi mustarak. Maka di sini apa dalilnya? Wal hakim yang memutuskan tadi apa? Yang ini, yang keras ini adalah yang berwarna. Wajib hadir dua sisi di sisinya hakim. Maksudnya apa? Saat penghukuman itu ada dua pihak itu apa? Pihak yang meraba dan pihak yang menghukumi apa? Bukan salah satunya, ada yang lain mesti hadir. Apa itu? Nah, ke depan. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun dari panca indera yang zahir itu yang menerima bagi hadir keduanya pihak yang tadi padanya hakim, padanya keputusan. Oke. Kalau kita katakan siapa yang memutuskan ini? Panca indera mata. Oh enggak, dia cuma melihat, menemukan warna. Kalau kita katakan yang peraba, dia cuma menemukan keras. Bukan panca indera berarti kan? Terus apa yang membuktikan ini, yang menghukumi ini? Nah, ya kan? Oke. Dan ini kan belum diberi kesimpulan nih. Yang pokoknya ini ada hakim nih. Dan tidak boleh yang hakimnya apa? Panca indera. Wa yamtani'u, dan mustahil tergambarnya kedua tadi apa? Yang keras ini adalah yang berwarna, padanya jiwa. Kenapa? Karena tajridnya jiwa. Karena non materinya jiwa. Oke, maka hawasi batinah bukan, hawasi zahirah bukan. Terus di mana jiwa? Nggak boleh jiwa. Jiwa itu non materi. Sedangkan yang tadi materi kan? Materi tidak boleh tertransfer kepada non materi. Nggak ada tempat melekatnya. Misalnya gini, kalau cat kita taruh di tembok bisa kan? Kenapa? Karena ini materi. Cat juga sedangkan ini non materi. Misalnya kalau kita lempar tembus misalnya nggak melekat. Jadi nggak boleh panca indera bukan, yang zahir jiwa juga bukan. Terus apa? Fal majma'u huwa hissi mustarak. Yang mengumpulkan dua tadi apa? Hissi mustarak. Oke. Apa bukti ada hissi mustarak? Penghukuman antara boleh kucing boleh dikejar ntar. Oke, sekarang ada hissi mustarak kan? Wala budda li hifdzi suwaril mahsusatil mujtami'ati fihi min mahalil akhar. Wala budda, dan mesti untuk menyimpan gambar-gambar yang didapatkan panca indera. Kayak dipik. Oke. Anak itu kan yang mendeng lagu kan. Oh, gembur. Oh, ya tapi yang rumah, yang rumah demi do, tapi anak ngawin balik gua. Ini rumah mendeng wah. Ada daerah lain kan berbuka kan di luar. Lagi barang lapangan rakyat lah. Oke. Wala budda, dan mesti untuk menjaga, menyimpan surah-surah yang didapatkan oleh panca indera yang berkumpul gambar-gambar tersebut pada hissi mustarak di tempat yang lain. Oke, sekarang gini, ada informasi yang didapatkan oleh hissi mustarak kan? Dia harus menyimpan informasi-informasi yang didapatkan oleh hissi mustarak di tempat yang lain. Gudangnya lah. Oke, kenapa? Li'anna quwwatal hifdzi wal baqa'i ghairu quwwatil qabuli wal idraki.
Karena bahwa sungguh kekuatan fungsi fungsi menyimpan, menjaga dan mengekalkan itu bukanlah fungsi menerima dan mengetahui. Ini mengetahui dengan mengetahui, menerima dengan menyimpan berbeda nggak? Berbeda. Jadi si musyarak untuk mengetahui, oke, untuk mengetahui dan untuk menerima dulu kan? Untuk menerima. Kemudian untuk penyimpanan butuh tempat yang lain. Karena tempatnya beda-beda, fungsinya berbeda. Nggak boleh untuk ruang penyimpanannya itu di sisi musyarak. Oke, ini berarti ada namanya apa? Khayal. Dalil adanya kah? Wahwa apa? Khayal. Apa itu ruang penyimpanan? Khayal. Ingat, khayal adalah ruang penyimpanan di sisi musyarak. Wakadzalika, dan begitu juga la budda lirtisamil ma'anil juz'iyatil ghairil mahsusati muta'alliqati bil mahsusati min mahal wa huwal wahimah. Dan begitu juga mesti untuk tergambarnya makna-makna yang juz'i yang dia itu tidak didapatkan dengan panca indera namun berkaitan dengan panca indera, apa mestinya daripada satu tempat yang lain. Ini nakirah kan, an-nakirah. Nakirah di sini berbeda umum. An-nakirah fin nafi ya dari tempat yang lain. Apa tempat yang lain itu? Wahid. Sekarang kita juga bisa menemukan seperti setia, jujur, cantik, baik, berani. Itu juz'i, tidak mahsusat tapi berkaitan dengan mahsusat. Ya harus ada ruang penyimpanannya juga. Ada ruang. Oke, apa ruangnya namanya? Wahimah. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Walihiftiha min mahalil akhar, dan untuk menyimpan informasi-informasi yang makna-makna yang didapatkan oleh wahimah min mahalil akhar, daripada tempat yang lain. Maksudnya apa? Ini masih kata di belakang. Butuh kepada tempat yang lain untuk menyimpan informasi wahimah. Kenapa butuh tempat yang lain? Lima marah, karena alasan yang lalu. Apa alasan yang tadi? Li'anna quwwatal hifdi wal baqa'i ghairu quwwatil al-kabul wal idrak. Ini lima marah kembalian ke sana. Jelas? Wali'an, alasan yang kedua nih. Jadi kalau li'anna di atas li'anna berarti alasan di atas alasan. Tapi kalau diselangi dengan ataf berarti alasan yang baru. Tambah alasan lah. Wali'anna hafidal ma'ani ghairu hafidas suwari. Pertanyaan gini, kenapa nggak ruang penyimpanan wahimah di tempat ruang penyimpanan si mustarak aja di khayal? Oh, nggak boleh. Kalau di sana yang mahsusat, ini yang maka di sini karena bosung yang menjaga makna-makna itu bukanlah yang menjaga surah ini, surah di sini surah mahsusat. Ada alif lam ya kan? Oke, wahwa apa itu tempat penjagaannya? Al-hafidah. Oke, ini kan udah ada ruang penyimpanan nih antara mahsusat dengan wahimah. Dia bisa diedit, digabung. Oke, wala budda litasarrufi fi suwaril mahsusati wal ma'anil juz'iyati al ma'khudati minha bil ijabi taratan wa bis salabi ukhra min quwwatil ukhra. Dan mesti untuk tasarruf, edit, mengolah, ya kan? Pada surah-surah yang mahsusah dan makna-makna juz'iyah yang diambilkan daripada minha, daripada tiap-tiap ini, daripada tiap-tiap surah dan ma'ani dengan ijab pada satu waktu dan dengan salat daripada waktu yang lain. Apa yang mestinya daripada kekuatan yang lain. Ini bisa kan kita katakan berani ini bisa kita terapkan berani ini pada orang yang lain. Oh, badan si fulan bisa kita gabungkan dengan badan si fulan yang lain, kita ganti wajahnya, kan bisa ada pikiran kita bisa mengedit. Itu bukan si mustarak, bukan khayal, bukan wahimah, bukan hafidah, tapi ada kekuatan yang lain yang berfungsi ini untuk mengedit mahsusah. Apa istilahnya gini, ini ada gudang masing-masing, tugas tasarruf dia ambil bosnya lah istilahnya. Oke, daripada kekuatan yang lain. Laisat hiya al-hawasal dhahirah, yang bukanlah kekuatan tersebut, yaitu kembali kepada al-quwah. Kekuatan yang bukanlah kekuatan itu adalah hawasi dhahirah. Oke. Sekarang halaman berapa? Faidatan ya. Di faidah 2 faedah. 178. Oke, jelas ya? Ini bukti, kalau ada yang menanyakan apa bukti ada hawasi batinah. Pertama kayak tadi, penghukuman antara warna ini adalah yang keras ini adalah berwarna,
itu nggak boleh panca indera dan nggak boleh juga jiwa. Maka terus apa? Isi musyarak. Dia butuh ruang penyimpanan, yaitu al-khayal. Kemudian ada makna yang ditangkap tapi bukan yang mahsusat, tapi berkaitan dengan mahsusat. Yang menangkapnya apa? Al-wahimah, butuh ruang penyimpanan, yaitu al-hadirah. Terus yang mengedit, yang menggabungkan itu apa tugasnya? Tasarruf, ya kan? Ta'akul lah. Sekarang ada dua faedah. Al-ula, ini masih berkaitan dengan ilmu. Inna dhuhula 'anis suwaratil idrakiyati iniltaha ila zawaliha fanisyanun wa illa fasahu. Pertama, ada dua faedah nih yang mau disampaikan. Yang pertama, bahwa sungguh hilang daripada surah gambar-gambar pengetahuan jika berakhir kepada hilangnya. Dulu itu kita katakan ya sirna lah. Enggak ya, zawaliha itu sirna. Maka namanya apa? Nisyan. Wa illa, dan jika tidak namanya sah. Ini kan ilmu, apa makna ilmu? Surah kan? Ada pengetahuan yang di otak. Kalau jadi kan pengetahuan kan manusia makin hari banyak sekali berinteraksi dan menampakkan keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi gambar ataupun pengetahuan dasar tadi kan sudah tenggelam. Kalau tenggelamnya itu sampai sudah hilang, maka namanya apa? Nisyan. Kalau belum hilang tapi udah tenggelam aja dia, maka dia sah. Oke ya. Jadi bukti bahwa kadang yang hilang itu bisa dikembalikan. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang yang menghafal ribuan syair. Begitu dia sakit, semua hafalan hilang. Begitu dia sembuh, semua hafalannya kembali. Dan saya merasakan sendiri, bukan ini tapi pernah mencoba khalwat. Kalau galuh, ya kan? Jadi kan banyak sekali informasi yang kita dapatkan waktu kajian, tapi kan udah lupa nih ceritanya. Jadi khalwah di hari 15, khalwah di bulan Ramadan, itu informasi apa? Banjir informasi. Dia lagi baca kitab Hilul Maqsud Syarah Nadham Maqsud, lagi baca nggak sanggup. Jadi nggak sanggup membaca halaman sebelahnya. Kenapa? Karena banyak sekali informasi yang datang. Ini begini. Ini itu membuktikan bahwa apa? Banyak sekali pengetahuan kita yang kita anggap sudah hilang, rupanya belum hilang, tapi dia terhijab dengan maksiat, dengan yang lain. Begitu itu dihilangkan semua. Makanya kan ada ceritakan para sufi. Ya, banyak para sufi juga. Ya kan? Kenapa kamu masih memiliki kitab? Ya biar nggak hilang, biar masih terawat informasi ilmu-ilmu tersebut. Kalau kamu masuk tarikah ini, kamu harus buang semua kitab itu. Itu diperintahkan oleh Syekh Ali Al-Khas pada Imam Syarani. Akhirnya Imam Syarani memutuskan untuk menjual ataupun ya tidak pakai lagi kitab lah. Sedih beliau. Pertama sekali masuk itu sedih karena ini saya bertahun-tahun berjuang kasih makna, ya kan? Kasih makna, apalagi kitab yang ada kesannya. Begitu beliau masuk halwah, semua ilmu yang pernah beliau dapatkan hadir kembali, bahkan lebih dahsyat lagi. Paham ya? Oke. Itu faedah yang pertama. Al-faedah as-saniyatu innal jahlal muraqaba yuqabilul ilma al-mutabika bit-tabad. Bahwa jahil murakab, ingat kan jahil murakab? Dia berlawanan akan ilmu yang sesuai dengan realita, ya kan? Beda jahil murakab dengan ilmu apa? Kalau jahil murakab sama-sama ada ilmu nih. Bedanya apa? Jahil murakab tidak sesuai dengan realita, ilmu sesuai dengan realita. Apa hubungannya? Tabaddud. Hubungan antara ilmu dengan jahil murakab itu tabaddud. Mana tabaddud? Dia itu dua-duanya ada tapi saling berlawanan. Gerak dengan tetap. Gerak itu ada nggak? Tetap itu ada nggak? Duanya berlawanan. Oke? Jadi ilmu dengan jahil murakab sama-sama ada ilmu, tapi hubungannya tabaddud. Wa amal jahlul basit fayuqabiluhu taqabulal adami wal malaka. Adapun jahil basit yang nggak tahu. Kalau jahil murakab tahu tapi salah. Jahil basit apa? Tidak tahu. Adapun jahil basit maka apa tadi saya katakan makna mukabil? Lawan ya. Oke, maka lawan jahil murakab akannya ilmu akan sebagai takabul, hubungannya kan lawan adam dan malakah. Mana adam apa? Ya tidak ada. Malakah itu apa? Ada. Ingat mana malakah tadi yang di awal? In rasakat fin nafsi. Ya kan?
Kenapa hubungan antara jahil basit dengan ilmu, yakni adab dan malakah? Karena bahwa sungguh jahil basit, itu kembali pada jahil basit, itu tidak mengetahui daripada sesuatu yang posisi sesuatu tersebut bisa diketahui. Jadi jahil basit itu tidak tahu ilmu apa? Ya tahu hubungannya apa antara malakah dan adab. Pertanyaan, kenapa hubungan antara jahil basit dengan ilmu itu adam wal malakah? Karena makna jahil basit apa? Tidak mengetahui suatu perkara yang perkara tersebut bisa diketahui. Misalnya, mengetahui keadaan di kampung, bisa nggak diketahui? Tapi ada orang juga nggak tahu kan? Perkara itu termasuk yang bisa diketahui nggak? Bisa. Ada juga misalnya lapisan bumi yang ke-6, apa saja yang ada di situ kan kita nggak tahu. Apakah ketidaktahuan kita itu dianggap jahil basit? Enggak. Karena laisa min sya'ni insya'Allah. Oke ya. Pertama, kaifiyah rasikah yang sudah disebutkan apa? Hayah dulu. Setelah hidup kita memiliki setelah kita memiliki ilmu, kita punya keinginan. Setelah keinginan maka kita tergerak untuk menggerakkan anggota tubuh. Maka adanya kudrah. Pertama hayah, yang kedua ilmu, yang ketiga iradah, yang keempat kudrah. Oke? Sekarang kita masuk iradah. Wa minha al-iradah. Bagian daripada kaifiyah nafsaniyah adalah iradah itu adalah kaifiyah nafsaniyah. Apa makna iradah? Sifatul linafsi biha yatarajjahu ahadul maqdurainil makhzunaini 'indaha fi ahadil awqati 'ala al-akhar wa yuqabiluha al-imdirar. Apa makna iradah? Keinginan. Makna iradah adalah satu sifat yang dimiliki oleh jiwa. Lam nafs lah ya, lam milkiyah. Dengan sifat tersebut dipilihkan salah satu kemampuan yang tersimpan padanya jiwa pada salah satu waktu. Di atas apa dia dipilih? Di atas yang lain. Tolong ditunjukin halaman ya. Makna iradah apa? Sifat yang dimiliki oleh jiwa. Kemampuan iradah itu apa? Memilih. Makna iradah memilih salah satu kemampuan yang tersimpan pada jiwa di atas yang lain. Maksudnya apa? Ada dua opsi nih. Yang opsi itu sama-sama kita bisa melakukan. Makdur. Dan sudah tersimpan dalam jiwa. Ini apa ini? Kita pilih salah satu, itulah makna iradah. Oke, makna iradah. Paham ya? Wa yuqabiluha al-indira, lawan dan lawan akannya iradah apa? Indira, terpaksa. Kita manusia terpaksa nggak saat melakukan? Enggak. Makanya waktu kita baca ilmu kalam, ilmu akidah, ujung-ujungnya kan semua diatur oleh Allah. Iradah juga diatur oleh Allah. Gini cukup. Kita dalam melakukan sehari-hari ada terpaksa nggak? Ya udah, itu ada iradah, selesai. Tapi kalau melihat ke dakiknya, itu baru problem. Kadang-kadang orang skeptis. Ini contoh, misalnya mata melihat, sepakat nggak? Tapi bagaimana mata melihat? Itu detail, ya kan? Misalnya ini kita terbakar nih. Saat ini terbakar, ya gimana terbakar? Ya ini terbakar. Tapi kalau dilihat dalam ilmu medis, dia ditransfer ke otak dulu, sap baru ke sini. Itu kan rinci kan, bingung kan? Begitu juga ada kan masalah af'alul ibad. Allah menciptakan semuanya. Ada kadaran kata kan, takdir, kan semua sudah ditakdirkan, ya kan? Kadang-kadang bingung, tapi ada yang mengatakan Asy'ari itu juga Jabariyah. Tapi Jabariyah yang wasatiyah. Bingung kan? Kayak ujung-ujungnya Jabariyah, padahal kita sedang kritik Jabariyah. Jabariyah itu apa? Nggak ada upaya, nggak ada daya lah istilahnya. Kita digerakkan semuanya. Cukup untuk memahami semua orang apa? Kamu dalam melakukan sehari-hari ada terpaksa nggak? Ya, selesai. Kamu ada perbuatan. Tapi perbuatan kamu diciptakan oleh Tuhan, selesai. Tapi melihat secara filosofi, itu baru pertengkaran para ulama. Kadang-kadang bingung kita kan, ada kan baca ilmu kalam. Oke ya. Wa minha, di antara kaifiyah nafsaniyah yang lagi, kudrah. Setelah ada iradah, ada kudrah. Oke, makanya orang yang sakit yang sudah lumpuh ada iradah tapi tidak ada kudrah. Oke. Wa minha, di antara kaifiyah nafsaniyah adalah kudrah. Apa sih kudrah? Wa hiya sifatun tu'assiru fil maqduril ladzi khassasathu al-iradah. Kudrah adalah satu sifat yang memberi pengaruh pada sesuatu yang disanggupi.
yang telah dikhususkan perkara tersebut oleh irada. Oke, kita kan ini ada pengetahuan nih. Sebelum kita ingin melakukan, kita ada keinginan. Sebelum kita keinginan, kita harus ada pengetahuan dulu. Saat kita mengetahui, ini bisa kita lakukan. Cuma ada dua opsi, mana? Kita pilih opsi A, maka fungsi irada. Bagaimana melakukannya? Aksi daripada irada itu apa? Itu kudrah. Maka kudrah itu apa definisinya? Kudrah itu adalah satu sifat yang mempengaruhi, yang memberi efek untuk menghasilkan kudrah tadi. Kudrah yang dipilih, bukan kudrah ya, perkara yang sudah dipilih oleh irada. Yang dipilih oleh irada, bagaimana kita lakukannya? Dengan sifat kudrah, ya kan? Kita pengen minuman ini, antara kopi ataupun teh, kita pilih kopi, ya kan? Itu ada irada. Ini pemilihan iradah ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Butuh sifat kudrah. Oke ya? Fahiyya tabi'atun lil iradati at-tabi'ati lil ilmi. Iradah itu, kudrah itu adalah mengikuti bagi iradah. Yang iradah itu mengikuti bagi ilmu. Yang ilmu itu mengikuti bagi hayah. Yang masyhur hayah tersebut dengan imamnya para sifat. Jadi kan semua sifat kudrah mengikuti iradah. Iradah mengikuti ilmu itu mengikuti hayah. Maka hayah itu namanya apa? Imam sifat. Pemimpinnya para sifat lah. Kalau nggak ada hayah kan nggak ada arti ilmu kudrah dan iradah. Di sini juga sangat penting bahwa ilmu itu sangat pengaruh terhadap kudrah dan iradah, ya kan? Kenapa ada pertanyaan manusia melakukan ini? Kenapa manusia ada yang melakukan maksiat? Kenapa manusia melakukan ini? Kenapa manusia nggak bisa baca Al-Quran? Ya kan? Padahal sudah ada kudrah dan ada iradah. Apa? Ilmu yang sangat penting. Maka penekanan dalam agama yang pertama sekali apa? Baca, ilmu. Maka konsep Nabi sebelum menyampaikan bagaimana normatif hukum, terlebih dahulu apa? Konsep pikiran, ilmu dulu terhadap alam semesta, terhadap Tuhan. Maka cara memperbaiki peradaban adalah memperbaiki ilmu, ya kan? Tanda satu daerah peradabannya hidup, berarti ilmunya hidup. Kan begitu? Oke ya? Ini jelas nih. Yang paling penting sifat itu, walau hayah itu nggak ada fungsi, mana nggak ada fungsi. Hayah itu sebagai sumber sifat. Tapi sifat yang paling mengatur, sifat yang mengatur ilmu. Ilmu ini mempengaruhi iradah dan kudrah. Oke. Wa yuqabiluha al-ajzu. Lawan akannya kudrah apa? Ajaz. Tidak mampu. Seperti orang sakit. Orang sakit ada ilmu, ada iradah, tapi tidak ada kemampuan. Oke ya? Wa minha, sekarang kayak tadi, sudah hidup, punya pengetahuan. Setelah memiliki ketahuan, ada keinginan. Mestinya keinginan mengikuti apa? Mengikuti ilmu, bukan mengikuti nafsu. Coba kalian antum periksa. Pasti dalam kehidupan kita ada melakukan kesalahan, ada maksiat, baik maksiat besar atau maksiat kecil. Coba lihat suara apa yang didengar oleh kudrah tersebut. Enggak, keinginan tersebut mengikuti ilmu apa mengikuti nafsu? Coba periksa, pasti nafsu. Bahkan kalau kita memiliki ilmu ditentang oleh ilmu, jangan. Alah. Pasti kan? Saya kayak bangun subuh. Bangun. Bentar lagi, ya kan? Bentar lagi. Alah, masih azan. Diadu. Ilmu udah ada larang, jangan. Bangun sekarang, bentar lagi. Oke, akhirnya kita tidur. Bangun jam 8. Alah, canggung. 3 jam 4 dulu. Itu ada pertengkaran sebenarnya kalau kita teliti antara ilmu dengan nafsu. Iradah itu berdasarkan apa mestinya? Berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Paham kan? Oke. Oke, setelah ada iradah, ada kudrah. Oke, kudrah itu apa? Aksi daripada iradah. Setelah ada aksi, ada perlakuan yang kita lakukan yang mendatangkan kelezatan. Ada perlakuan yang kita lakukan yang mendatangkan kepedihan. Bad mood lah, ya kan? Maka waminha di antara kaifiyah nafsani apa? Lezat, kelezatan, wal alam, kepedihan. Ini hasil daripada kudrah. Yang pertama, wal ula sifatun irtiyahiyatun lin nafsi tahdusu bi idrakiha lil malaimi al hissi al aqli min haitsu huwa kadzalika. Apa sih makna lezat, nikmat, ya kan? Apa definisinya? Ini dijelaskan apa definisi lezat dan nikmat. Yang pertama, lezat adalah satu sifat
ketenangan, yang memberi ketenangan bagi jiwa, terbuka bagi jiwa. Ya kan, kita kalau senang happy kan, makna happy itu terbuka. Yang terjadi, yang hasil sifat tersebut, makna tahdusu itu hasil sifat tersebut dengan sebab mengetahuinya jiwa bagi sesuatu yang sesuai dengan panca indera ataupun sesuai dengan akal, min haitsu wa kadzalik, dari sisi dia itu sedemikian. Maksudnya begini. Makna nikmat apa? Makna nikmat ya kan? Senang, kelezatan. Itu adalah satu sifat happy yang dimiliki oleh jiwa. Kapan terjadinya? Tahdusu terjadinya saat kapan? Saat yang kita nikmati sesuai dengan ekspektasi. Misalnya kita mau es krim, ya kan? Terus kita beli es krim, ada lezat, senang. Kenapa senang? Apa senang itu? Sifat yang mendatangkan ketenangan, irtiyah bagi jiwa. Kenapa? Karena jiwa tersebut menemukan sesuatu yang sesuai dengan panca inderanya, ataupun yang sesuai dengan akalnya. Ada nggak waktu kita belajar, misalnya di kelas orang semua nggak paham, kita yang paham dalam persoalan itu, senang nggak? Kayak juara satu, kalau lomba kita dapat juara, itu bukan hisiat tapi akliyat, ada kesenangan kan? Dan disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kesenangan yang paling tinggi adalah kesenangan yang didapatkan oleh akal, bukan yang didapatkan dengan panca indera. Karena kesenangan yang didapatkan panca indera, dia adalah lawan daripada kepedihan. Oke, semua kepedihan pasti ada kesenangan, ya enggak? Kapan enak makan? Kalau lapar. Maka katanya kan bumbu terbaik untuk makanan enak apa? Lapar kan? Terus kapan enak tidur? Ngantuk. Buktinya kalau nggak ngantuk tidur mulu, mumang deh. Oke lah udah, ya kan? Kapan enak? Ya semua kelezatan yang didapatkan oleh panca indera itu karena untuk melawan kepedihan. Berbeda dengan ilmu. Makanya para sufi dan para filsuf sepakat, bahkan Mutakalimin Asy'ari sepakat, nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh manusia apa? Melihat Allah kan di surga. Itu nikmat apa? Lazzatul aqliyah, bukan lazzatul hissi. Sedangkan dapat bidadari, dapat rumah mewah, dapat kendaraan yang sangat canggih, itu hasiat, bukan akliyat. Oke ya. Ini ringkasnya, tapi panjangnya puluhan lembar tentang bagaimana senang dan sedih, gembira, duka. Dari sinilah lahir ilmu psikologi. Paham kan? Psikologi kan itu melihat bagaimana sikap manusia bisa menghadirkan kesenangan dan yang lain. Oke. Wasaniyah, kepedihan, duka. Apa makna saniyah? Duka. Sifat, dia adalah sifat yang inkibat. Inkibat apa kita kasih makna? Inkibat itu dasarnya gini. Kalau irtiyah terbuka, inkibat itu tertutup. Kita kalau sedih kan tertutup kan? Saya kalau senang kita segar. Kalau sedih nggak segar kan? Loyo, nggak mood. Nah, itu mana inkibat ya? Sifat yang menutup bagi jiwa. Yang terjadi sifat tersebut, yang ada hadir sifat tersebut dengan sebab mengetahuinya jiwa bagi yang bertentangan dengan panca indera ataupun yang bertentangan dengan akal, min haitsu huwa kadzalik, dari sisi sedemikian. Maksudnya apa? Kapan makna sedih? Misalnya yang kita sampaikan secara akal, ini jawabannya. Misalnya ada pertanyaan, kita jawab salah, mood kita nggak enak kan? Ya kan? Kenapa kejadian? Munafir yang bertentangan dengan akal kita. Ada orang yang mengejek kita, itu munafir dengan akal. Misalnya kita katakan bodoh, dungu, ya kan? Kayak roti durung. Itu kan sebenarnya membuat inkibat bagi orang dengan kata-kata dungu, dengan bodoh. Paham kan? Ataupun yang bertentangan dengan akal. Misalnya ekspektasi kita nanti mau main ke laut misalnya, dengan laut indah, tiba-tiba bro Ruina hilang mood. Kenapa? Tidak sesuai dengan panca indera. Paham ya? Itu makna alam, duka, tidak gembira. Wa minha, di antara kaifiyah nafsaniyah as-sihah, sehat. Sehat kan? Sehat. Apa arti sehat? Sehat itu apa? Wahya sifatun laha tujibu wuqu'al af'alil muntadimati min mawdi'iha. Oke. Sehat itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh jiwa yang menghasilkan sehat tersebut
akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang tersusun, yang rapi daripada posisinya. Misalnya, kalau sehat kaki apa bisa jalan, kalau kaki sakit nggak bisa jalan. Wa yuqabiluha, dan lawan daripada sehat, lawan akannya sehat oleh sakit. Itu apa makna sakit? Definisi sakit apa? Sakit adalah yang menghasilkan tidak teraturnya perbuatan daripadanya seseorang, ya kan? Gini, kalau kita sehat, semua kegiatan bisa kita lakukan kan? Af'al itu muntabimah, teratur, makan bisa, minum bisa. Begitu sakit, makan nggak enak, minum nggak enak lagi. Jadi af'al tidak lagi muntabimah. Wa minha, di antara kaifiyah nafsaniyah apa? Hikmah. Hikmah, bijaksana. Apa itu hikmah? Sering kita dengar hikmah. Apa hikmah itu? Ini keren nih. Hikmah ini sesuai antara para filsuf dengan para sufi dalam mendefinisikan hikmah. Hikmah itu adalah kaifiyatun mutasawitatun bainal jarbazatil wal ghabawah wa yu'abbaru anha bi'tidalil quwwatin nutqiyah ay idrakiyah. Hikmah itu adalah apa? Satu sifat, kaifiyah, yang pertengahan di antara apa? Di antara sangat cerdas, licik. Nah, jarbara itu licik, dan di antara bodoh, tolol, dungu. Ya enggak? Jadi hikmah itu apa? Orang cerdas terlalu cerdas. Mana terlalu cerdas? Licik ya. Orang licik itu cerdas enggak? Cerdas, tapi tidak ada hikmah di situ. Orang dungu enggak ada hikmah juga. Kenapa fakir? Jadi bijaksana itu apa? Antara terlalu cerdas dengan bodoh. Mana terlalu cerdas ini kan fleksibel juga dia kan, relatif juga kan. Terlalu cerdas kita nisbah dengan adik-adik Leti. Tapi kalau dengan abang Leti dengan guru, paham kan? Mana tidak terlalu cerdas ini licik lah, licik. Oke. Wa yu'abbaru anha, dan diungkapkan, diibaratkan daripada hikmah itu apa? Kata lain daripada hikmah, dengan teraturnya kekuatan fungsi an-nutqiyah. Nutqiyah itu natik ya. Nutqiyah artinya pengetahuan. Ini apa? Makna hikmah itu apa? I'tidal, teratur, i'tidal, stabil, kekuatan ilmu yang kita temukan, yang kita dapatkan. Paham kan? Ifah wa minha, ifah. Di antara kaifiyah nafsa ifah. Ifah itu apa? Apa makna ifah? Terjaga kan? Tapi lihat ke depan. Ifah itu adalah kaifiyatun mutasawitatun bainal humudi wal fujur wa yu'abbaru anha bi'tidadil quwwatil syahwatiyah. Ifah itu adalah satu sifat kaifiyah yang pertengahan di antara humud. Humud itu lemah syahwat, tidak ada syahwat sama sekali, kayak nggak sanggup makan, nggak sanggup minum. Wal fujur, fujur itu berlebihan syahwat. Dan diibarahkan daripada ifah tersebut dengan stabil kekuatan syahwat. Jadi manusia itu memiliki kekuatan syahwat. Ada dua sisi. Orang-orang besar dari Hindu, mereka menargetkan untuk menghilangkan sifat syahwat itu, ya kan? Sedangkan Islam bukan menghilangkan sifat syahwat, tapi mengatur sifat syahwat. Kalau tidak ada syahwat, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa memiliki anak. Kalau nggak ada syahwat. Jadi Islam itu mengatur sifat yang sudah dimiliki oleh manusia. Maknanya apa? Ifah. Oke. Kalau nggak ada syahwat nggak bagus. Kalau terlalu banyak syahwat juga nggak bagus. Oke. Abi ya. Wa minha asy-syaja'atu. Wa minha asy-syaja'ah, sifat syaja'ah, sifat keberanian. Ingat, bukan berani, syaja'ah ya, syaja'ah. Apa arti syaja'ah? Wa hiya kaifiyatun mutasawitatun bainal jubni wa tahawuri. Syaja'ah adalah satu sifat kaifiyah yang berada di tengah di antara al-jubun, penakut, wat tahur itu lawan daripada garang ya, garang itu agak istilahnya apa ya, nggak stabil. Jadi sifat keberanian tidak stabil kayak preman, paham kan? Oke. Preman cepat marah,
Agak tuh. Oke. Jadi syaja'ah itu apa? Syaja'ah itu adalah satu sifat yang dia berada di tengah antara penakut dan di antara terlalu berani. Ya kan, terlalu berani. Itu makna syaja'ah. Kayak para sahabat, kalau perang berani. Kalau ada perkara-perkara yang harus berani, ada perkara-perkara yang nggak perlu diberani. Misalnya Rasulullah memerintahkan nggak perlu berani di situ. Berani untuk melawan, ya. Paham ya? Wa yu'abbaru anha, dan diibarahkan daripada syaja'ah itu dengan apa? Stabil kekuatan ghadab. Manusia itu memiliki sifat ghadab. Maka semua manusia memiliki 3 sifat. Memiliki 2 sifat yang paling utama, ya. 3. Sifat ghadab, sifat syahwat, dan sifat nutqiyah. Oke. Manusia itu kan terdiri dari 3 nih. Kalau kita lihat dari fisik, pertama akal, yang kedua ghadab, yang ketiga syahwat. Syahwat letaknya antara kaki dan badan. Oke, perut lah pusat. Pertama kita harus menstabilkan syahwatiyah dan menstabilkan ghadabiyah dan nutqiyah. Yang mampu menstabilkan keduanya apa? Nutqiyah. Nutqi. Jadi yang mengatur ghadab dan mengatur itu apa? Nutqiyah. Oke ya. Oke. Wa majmu'aha. Kalau misalnya kita sudah ada memiliki sifat hikmah. Hikmah itu diraih dengan ilmu apa? Dengan mantik, kata Ghazali. Dengan mantik. Kapan kita bisa berpikir dengan hikmah, dengan mantik? Ya dengan Al-Quran dan hadis, dengan cara berpikirnya para nabi. Ya kalau syaja'ah ya dengan melatih, ya. Dan begitu juga syahwatiyah, bagaimana mengatur syahwatiyah. Oke. Kalau ini ada, maka baru adalah. Baru keluar sifat adalah. Wa oke, ini ya. Wa hadhil kaifiyatus salasu usulul akhlaqil fadilah. Ini 3 sifat ini adalah asal daripada akhlak yang mulia. Jadi kan akhlak itu kan sangat banyak kan? Akhlak jujur, baik. Itu semua bermuara dari 3 sifat. Hikmah, hikmah, syaja'ah, iffah. Oke, ini usul daripada semua sifat. Kembalinya bermuaranya ketiga ini. Kalau terkumpul semuanya apa? Wa majmu'uha, kumpulan daripada 3 ini namanya adalah. Jadi kapan seorang manusia itu adalah dinamakan? Kalau dia selesai 3 persoalan tersebut. Makanya dalam hikmah agama dan hikmah filsafat, mengatur diri sendiri itu harus diutamakan sebelum mengatur orang lain. Sebelum mengatur orang lain, sebelum mengatur orang banyak, harus kita dahulukan dengan mengatur orang lain dulu, keluarga. Ya kan? Maka kehidupan manusia pertama dia dengan diri sendiri, kemudian dengan keluarga, baru yang lebih besar menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi jenjangnya apa? Diri sendiri. Diri sendiri itu kapan? Waktu kecil. Maka pendidikan yang harus diutamakan waktu kecil, bukan waktu besar. Waktu kecil. Waktu kecil lah yang harus ditekankan. Waktu besar baru. Maka sekarang berubah. Orang tua takut sama anak. Kalau dulu anak harus mengikuti orang tua kan. Kalau orang tua bilang enggak, kita takut. Nangis kayak ataupun apa. Kalau sekarang orang tua harus ikut. Ini pengaruh pendidikan juga gaya barat. Tahu nggak? Pendidikan paling tinggi apa namanya? Finlandia kan. Sering kita dengar Finlandia. Tahu nggak? Angka bunuh diri tertinggi dunia itu Finlandia. Kenapa? Anaknya jadi pengecut. Jadi apa? Bukan. Jadi kan belajar harus yang enak-enak. Nggak boleh ada kata-kata jangan. Jangan ada kata-kata yang baik, ya kan? Jadi nggak terlatih. Jadi kayak mentalnya setipis tisu. Rapuh. Jadi pendidikan yang dibanggakan Finlandia, tapi mereka anak-anak yang lahir tahun 2000 yang hasil dari pendidikan itu, reformasi pendidikan di Finlandia sekarang, mereka udah bunuh diri. Coba lihat efek-efeknya, coba lihat hasil dari itu. Yang dulu saya termasuk sangat bangga, bahkan punya cita-cita untuk ada pendidikan yang kapasitasnya dengan itu. Gak ada kestabilan. Ya kan sekarang orang tua harus mengikuti. Kayak awam dengan orang alim. Orang alim harus mempertimbangkan orang awam. Gak enak nanti takut masyarakat awam ini. Wah menjadi rumah, takut handi muno, takut lari nanti. Semestinya awam yang mengikuti orang alim, bukan alim yang mempertimbangkan awam. Begitu orang tua mestinya mengatur anak, bukan anak yang mengatur orang tua. Maka kalau anak minta HP harus kita larang dia kasih HP. Waktu dia besar kita beli HP-nya. Maka kata Imam Syarani,
Jadikanlah kamu sebagai orang tua untuk anak waktu kecil, dan jadilah kamu sebagai kawan waktu dia sudah dewasa. Waktu dia sudah dewasa baru jadi kawan. Kembali waktu kecil lagi burung, enggak lagi kawan main kan, kan. Pakai karayo lagi burung kayo dulu. Ya kan, anak buah bali, jemu dia buah maya, dia kare kanali model buah bali raja. Biasa itu lelaki. Cowok sama ayahnya ngomongnya sambil jalan. Ayah jalan ke sini, yang ke sini. Itu pendidikan yang berubah. Paham ya? Nah, ini disampaikan ya. Wa majmu'uha al-ada. Wa yuqabiluha, dan lawan daripada adalah apa? Al-jur. Jur, fasik, rusak, kekurangan yang hasil dengan sebab salah satu pihak daripadanya tiga usul tersebut. Minha itu daripada 3 usul akhlak tersebut. Akni yang aku maksud ifrat dan tafrid. Ya kan? Hikmah itu kan ada ifrat dan tafrid kan? Hikmah itu apa? Bodoh, dungu sama licik. Oke, kalau licik nggak bagus. Kalau bodoh nggak bagus. Begitu juga ifah, terlalu syahwat nggak bagus. Nggak ada syahwat juga nggak bagus. Begitu juga syaja'ah, emosional nggak bagus. Terlalu takut juga nggak bagus. Jadi jur itu apa? Jur itu disebabkan kenapa? Bi'ahadi, dengan salah satu pihak, 2 sisi ya, daripada tiap-tiap 3 usul tadi, lawan kiri ataupun kanannya lah, bukan pertengahan. Itu ifrat. Ifrat itu apa? Ifrat itu sangat, ya kalau nggak salah saya ifrat sangat berlebihan. Lah enggak, ifrat bukan berlebihan. Tafrid dari farrata itu banyak. Ifrat, tafrid itu berlebihan. Kalau ifrat itu kurang. Saya kalau ifrat terlalu nggak ada syahwat. Kalau tafrid full syahwat. Bukan ikut, bukan. Oke ya. Wahia, dan kanan dan kiri ya, 2 sisi ini adalah radilah, yaitu hina, rendah, sifat yang rendah. Walaha, dan bagi sifat radilah itu ada juga pengetahuan. Oke. Walil fadilah, dan bagi sifat yang mulia itu memiliki derajat, beberapa derajat yang dikhususkan dengan rahmat Allah akan orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha karunia lagi yang maha agung. Maksudnya apa? Sifat bagus itu ada derajatnya, tergantung orang-orangnya kan. Begitu juga radilah itu ada tingkatan, darakat itu ada tingkatan ya. Darakat itu tingkatan juga, ya kan? Oke, selesai ya kaifiyah. Yang pertama kaifiyah yang terkhusus dengan maksus. Yang kedua kaifiyah yang yang ketiga al-qismus salis al-kaifiyatul mukhtasatu bil kamiyah, sifat-sifat kaifiyah yang terkhusus dengan kuantitas. Seperti genap dan ganjil bagi bilangan. Bilangan itu bagian daripada kam enggak? Ingat kemarin? Ya. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Munfasil apa? Bilangan ya kan? Ada sifat enggak bilangan tersebut? Ada. Genap, ganjil. Genap, ganjil itu apa namanya? Kaifiyah. Jadi kaifiyah yang ketiga adalah kaifiyah yang terkhusus dengan kam. Yang terkhusus dengan kam. Dengan kuantitas. Kayak seperti genap dan ganjil bagi adat. Wal istiqamah, lurus. Istiqamah tudin, lurus. Dan bengkok bagi khat. Kan ada garis. Khat apa? Garis kan? Kam enggak ada. Kam apa? Kam mutasil. Yang kar mutasil. Khat. Oke. Khat itu kan ada yang lurus, istiqamah, dan inhina. Lil khat bagi khat. Wa taka'ur, wa takaput lisatah. Taka'ur itu lengkung, tahu lengkung kan? Kayak bangkok. Wa takabut itu lonjong ini kayak kubah. Takabut itu kayak kubah. Kubah itu diambil daripada kata takabut, kubah. Apa? Cembung. Tadi cembung, ini cembung. Bagi satah itu kan apa? Datar kan? Yang cembung itu apa? Satahnya kan? Iya enggak? Iya. Satahnya yang cembung itu
lisatah. Wakal khilkah, dan seperti bentuk. Wahia, khilkah itu apa? Kan ada kata Nabi itu bagusnya akhlak dan khilkahnya. Khilkahnya apa? Fisiknya. Mana khilkah di sini disampaikan? Wahia, khilkah itu apa? Kumpulan daripada bentuk dan warna aridaini lahu, yang datang keduanya bentuk dan warna baginya apa? Baginya sesuatu, bagi majmuk. Oke, khilkah itu apa? Kumpulan daripada warna dan bentuk. Ya kan, misalnya orang itu ada warnanya dan ada bentuknya. Itu namanya khilkah. Wa bihasabihi yusafu syai' bil hasan wal qabah. Dan dengan khilkah tersebut distatuskan sesuatu dengan baik dan buruk. Ada kan kita lihat bentuk ini baik, bentuk ini buruk. Ada kan tulisan baik, tulisan buruk. Itu ada apa? Khilkahnya. Oke, ini yang berkaitan dengan apa tadi? Sabah, khat, jisim. Ya kan? Sekarang wakaz zawiyah musattaha, seperti zawiyah yang musattaha. Zawiyah tahu zawiyah apa kan? Siku-siku. Musattaha siku-siku yang ada pada satah. Jadi ada gambar gini. Mana spidol? Iya kan. Oke. Apa? Oke kan? Ini satah kan? Ini satah nih. Mana ya? Ini ada dua khat kan? Ada khat garis, satu garis. Dia bertemu di sini dan dia tidak bertemu di sini. Oke. Zawiyahnya di sini. Ini ada siku kan? Siku yang berkaitan dengan satah. Oke. Sebenarnya ada gambar, tapi yang udah di sini. Oke. Zawiyah musattaha itu cek aja di Google, tulis saja az-zawiyah musattaha. Apa definisinya apa? Sifat zawiyah musattaha itu adalah ini ilmu apa? Geometri. Suatu bentuk inhidariyah. Inhidariyahnya ada zawiyah qaimah. Zawiyah apa lagi? Munfarijah. Munfarijah ingat mana? Lancip. Lancip, gimana lancip? Kalau satu lagi apa yang ini? Tumpul. Inhidariyah. Satu bentuk yang enggak lancip inhidariyah, lancipnya kan ada. Enggak bahas. Lancip. Bentuk lancip yang modelnya gini, yang hasil bagi satah, bagi permukaan, daripada diliputi dua khat dengannya satah, min ghairi, daripada tidak bertemu keduanya khat. Jangan cuma lihat. Ini kan lingkup kan? Apa tadi? Ini dari ya? Lancip kan? Bentuknya lancip ini kan? Kalau ini kaimah, kalau gini munfarijah, kalau begini lancip. Ataupun inhidariyah. Itu bentuk inhidariyah enggak? Bentuk inhidariyah yang hasil bagi satah kan? Bagi permukaannya. Yang bagaimana? Bagaimana bentuknya? Daripada ihatah itu liputan dari dua garis ya kan? Yang tidak bertemu keduanya. Bertemu enggak di atas keduanya antara garis pertama dan kedua? Enggak kan? Nah, itu maknanya apa? Zawiyah musattaha. Jadi saat kita mau katakan ini bentuk ini satah, ini zawiyah musattaha, itu juga apa? Kaifiyah. Dan mujassamah itu zawiyah mujassamah. Zawiyah yang letak pada jisim. Zawiyah yang letak pada jisim, pada satu benda. Apa jisim? Yang ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Apa zawiyah mujassamah? Zawiyah mujassamah hayatun kadhalika. Bentuk begitu juga ini, bentuk lancip. Kadhalika itu lancip. Tahsulu, yang hasil bagi jisim daripada ihatah dua satah dengannya jisim. Min ghairi, daripada tidak bahwa bertemu keduanya pada satah yang satu. Yang tidak bertemu keduanya dua satah akan sebagai satah yang satu. Jadi begini, ada kan kotak, bayang kotak yang ada panjang, lebar, dalam. Itu ada berapa? Ada satah kan? Misalnya gini. Nah, ini satah kan? Ini satah, ini satah, ini satah, ini satah. Bisa nggak kita buat lancip di dalam ini? Bisa. Di dalam ini ada lancipnya nggak?
Lancip itu taklimiah, isim taklimi nggak mesti betul. Ada dimensi lain dia di sini. Geometrik tahu kayak arsitek, ini ada garisnya, ada kan? Paham? Dimensi. Ada dimensinya. Bukan yang ininya, yang ada dimensi di dalamnya. Ini kan ada panjang, ada lebar, ada dalam, ya kan? Ini sata. Di dalamnya juga ada sata kan? Kita bagi. Yang dua sata itu yang bentuknya lancip, yang tidak bertemu. Yang dia itu meliputi apa? Terhadap di C. Tulis saja di Google Az-Zawiyah Mujassama. Zawiyah Mujassama. Oke. Sekarang ini mau selesai. Al-Qismur Rabi, Qismur yang keempat adalah kaifiyah isti'dadiyah. Kaifiyah isti'dad namanya. Apa kaifiyah isti'dadiyah? Kesiapan ya. Wahya kaifiyah isti'dadiyah, kesiapan yang keras, yang kuat, yang syadid untuk apa? Untuk diberi pengaruh. Wa yu'alid dan diobati. Wala yata'asara dan tidak memberi dan tidak terpengaruh dengan mudah. Wa yusamma dan dinamakan yang ini akan kuwah dan mishahiyah, sehatlah. Ini batu. Batu itu mudah nggak kita memberi pengaruhnya? Bisa nggak kita pecahkan? Sulit kan? Batu itu ada kaifiyah isti'dadiyah. Isti'dadiyah itu ada dua model. Isti'dadiyah itu kesiapan, mudah dipengaruhi, mudah diberi efek. Oke? Ada juga yang sulit. Batu itu bagian sulit, emas sulit. Jadi kenapa sulit? Karena ada kaifiyah isti'dadiyah. Sedangkan kayak air, mudah nggak diberi pengaruh? Mudah kan? Ya kan? Itu berarti namanya apa? Yang pertama tadi namanya apa? Isti'dadiyah, kuwah namanya. Ada kekuatan di situ. Kayak gini. Kita kenapa nggak mudah kena sakit? Di waktu muda lah. Karena ada isti'dadiyah yang tidak mudah diberi pengaruh. Ada kan misalnya waktu Covid ada orang yang sulit kena penyakit Imun kuat. Imunnya kuat ya bahasanya. Itu namanya apa? Kuwah wa mishahiyah. Tidak mudah diberi efek, ya kan? Ada yang ataupun isti'dad yang kuat untuk apa? Untuk diberi pengaruh dan mudah terpengaruh dengan cara mudah, dan dinamakan ini akan di'fan lemah wa mimradiyah. Mimrad itu kan diambil pada kata marah, sakit, ya kan? Oke ya, paham ini? Jadi semua benda itu ada isti'dadiyah. Semua benda itu ada imunnya lah istilahnya, ada kuat, ada lemah, itu aja. Oke ya. Ini selesai yang berkaitan. Kita berarti sudah menjelaskan apa? Dua arat. Arat kam dan arat if. Sekarang sisa berapa lagi? 7 kan? Ini pendek-pendek semua. Aina al-maqalatur rabi'ah. Makalah yang keempat, aina. Kan sering kita tanya aina, di mana? Apa makna di mana itu apa sih? Di mana itu simpel. Di mana tunggu Syibrani, harapan saya selesai kan? Tapi secara filosofi itu kurang tepat. Ingat, makulat ini melihat sesuatu secara filosofi, bukan sekedar isi. Di mana itu apa? Saya mengatakan misalnya, saya ditelepon, lagi di mana? Di rumah. Secara filosofi salah. Rumah itu besar, saya sedang berada di sini. Kalau di rumah berarti badan saya serumah ini. Saya harus menjawab di mana? Kamu di mana? Saya sedang di depan meja. Enggak, saya sedang berada di bawah. Saya sedang berada di atas musala. Secara filosofi begitu. Tapi secara masyhur ya, kalau jawaban itu sulit kan. Paham ya? Ini makna belajar kan? Ingat, ilmu itu harus tafsili, nggak boleh ijmali. Maka Allah tidak boleh disifati dengan ilmu ijmali. Ilmu secara global, mengetahui secara umum aja. Itu ilmu yang lemah, dhaif. Tapi ilmu itu harus yang tafsir, yang terinci. Paham? Kita mengetahui secara global aja itu masih lemah. Tapi ilmu itu harus tafsir. Paham? Tahu nahu apa nahu ya? Ilmu bahasa Arab. Nah, itu tafsir, itu ijmali. Oke. Apa makna aina? Di mana itu apa sih? Aina itu huwal husulu fil hayzi
wa yusawil makan indal hukama. Aina itu adalah hasil pada satu tempat. Hais itu wa yusawi, hais itu sama dianya hais akan makan tempat menurut hukama. Menurut hukama hais dengan makan itu satu makna. Oke. Berada pada satu tempat itulah makna aina. Oke. Pertanyaannya sekarang, apa itu makna tempat? Oke, ini saya tanya nih. Ini HP kan? Tempat HP apa? Apa tempat HP? Salah. Tempat HP adalah yang bersentuhan antara ini dengan ini. Menurut Aristoteles. Menurut Plato, tempat daripada HP ini bukan yang ini, bukan yang bagian ini yang bersentuhan dengan ini. Terus apa? Bukan udaranya. Dia ada dimensi nggak ini? Ada ukuran HP yang dia tempatkan, itulah tempatnya. Kadar kosong dia ada, nah itulah tempat HP. Paham? Wahwa. Nah sekarang masuk dalam definisi. Apa itu tempat? Ya kan? Yang benar nggak? Coba pikir. Tempat saya di mana? Kalau saya katakan kamu lagi di mana, rumah, salah nggak? Kan saya cuma di sini, di kamar kan saya nggak ada. Sedangkan kamar itu bagian daripada rumah. Rumah itu kan majemuk kan? Saya jawab secara umum, padahal saya di sini, salah nggak? Salah. Secara filosofinya salah. Jadi makna tempat apa? Wahwa, tempat itu apa? Indal masyai'in, terhadap filsafat paripatetik. Menurut filsafat paripatetik yang diketuai oleh Aristoteles, as-satah, datar yang dalam daripada jisim, daripada benda yang meliputi, lagi yang bersentuhan bagi datar yang zahir daripada yang diliputkan. Oke. Apa makna makan? Apa? Satah, datar, yang dia itu dalam, satah batin. Yang dari mana satah itu? Daripada satu jisim yang meliputi, yang bersentuhan dengan satah yang zahir daripada yang diliputkan. Misalnya gelas. Ini misalnya gelas. Ini ada satah zahir nggak? Ini satah batin namanya. Ada satah batin. Kalau ambil gelas kita untuk minum. Bagi Pak. Ada yang Pak lah. Oke. Coba perhatikan, apa makna tempat menurut Isyraqi Masyai'in paripatetik. Tempat itu misalnya gini ya. Oke. Ini gelas saja. Gelas itu ada permukaan dalam nggak? Ini namanya permukaan luar, satah luar namanya. Dalamnya ada satah batin, ya kan? Jisim nggak dia? Jisim. Satah batin kan? Oke. Air ini diliputi oleh apa? Satah. Bukan, oleh gelas. Gelas. Isinya apa? Isi air. Terisi di mana? Di gelas. Berarti gelas itu namanya hawi, yang meliputi. Air itu mahwi, yang diliputkan. Paham? Oke. Data apa tadi? Permukaan ya. Ada permukaan luar, ada permukaan dalam. Oke. Tempat air itu di mana jawabannya? Menurut masa ini. Tempatnya adalah permukaan dalam daripada gelas ini yang langsung bersentuhan dengan permukaan luar daripada air. Air itu kan ada bagian luarnya. Paham? Misalnya air gimana sih? Gini air. Ini ya. Ini ada permukaan, ini namanya apa? Satah luar. Yang langsung bersentuhan dengan apa? Satah batin daripada gelas. Paham kan? Jadi kalau tanya, di mana air? Secara filosofi salah di gelas. Dia di bagian lapisan dalam daripada gelas. Itulah makna tempat air. Ini. Di mana tempat? Paham? Di mana tempat ini? Yaitu bagian ini yang bersentuhan dengan ini. Paham? Di mana HP? Bukan di meja, tapi di bagian atas meja yang bersentuhan dengannya. Cara filosofi. Makanya Rocky
Rocky Gerung kenapa sulit dihadapi oleh orang? Karena dia berpikir secara filosofi. Tapi orang yang sudah belajar filsafat dan logika nggak terlalu sulit sama Rocky Gerung. Yang lain kan orang main data kan, orang data. Dia nggak mau main data, logika. Oke ya, paham ya? Makna makan menurut Masyain apa? As-sathul batinu. Daripada mana asatah itu? Dari jisim yang hawi, yang meliputi, yang bersentuhan dengan apa? Bagi satah yang bahir daripada mahwi. Paham ya? Di mana? Oke, paham ya? Paham ya? Di mana baju? Nggak boleh bilang di badan. Tapi baju itu adalah bagian yang bersentuhan dengan bagian paham ya? Oke. Itu menurut Masyain. Adapun menurut Plato ataupun Isyrakin, illumination, dan menurut Isyrakin tempat itu apa? Mu'dum jauhariyun mujarradun anil maddah yanfudu fihi ab'adul jismil mutamakkini. Sebelum saya menjelaskan makna ini, ingat, misalnya kita buat rumah kan ada tanah kosong. Kita bisa nggak membayangkan rumah di situ? Ada kan? Kemudian bayangan kita rumah misalnya segini, kemudian kita bentuk rumah segini. Tempat rumah itu apa? Yang dasar kita bayangin tadi ada. Dimensi rumah itu, itulah tempat rumah. Di mana rumah? Di dimensi rumah. Paham? Ada kan misalnya kita membuat rumah, ini nanti begini, bentuknya begini. Ada dimensinya yang kita buat. Kemudian kita buat rumah yang pas sesuai dengan kayak paham ya? Paham ya? Kayak kotak kosong yang kemudian kita taruh barang yang pas sesuai dengan kotak kosong itu. Tempatnya apa? Yang kosong itulah. Paham? Nah, paham ya? Ini saya jelaskan dulu sebelum saya kasih makna. Maka maknanya apa? Tempat menurut Isyrakiyin adalah satu dimensi yang dia itu johar. Jadi dimensi itu ada. Johar apa? Johar yang mujarrad, johar yang non materi, johar yang mujarrad daripada madda. Yang tembus padanya dimensi oleh ab'ad. Ab'ad itu tahu kan? Dimensi jisim yang bertempat. Dimensi jisim yang bertempat. Dimensi jisim ada berapa? Panjang, lebar, dalam. Oke, ini sekarang paham? Apa ya? Ya gelas. Ini gelas kan? Ini gelas. Menurut Masyain tempatnya apa? Yang ini ya, yang bersentuhan dengan ini. Kalau menurut Isyrakin tempat gelas apa? Dimensi gelas itu. Ada satu dimensi. Dimensi itu johar ya. Johar ini menurut Plato. Johar mujarrad, non materi dia, non materi. Yang dia itu bertembus jisim yang bertempat pada dimensi tersebut. Jadi ada dimensi, kemudian ada suatu benda yang berada di situ. Itulah tempat benda tersebut. Paham? Kayak bayangan rumah tadi kan? Kan ada dimensi, kita buat dulu dalam pikiran. Menurut Plato itu dimensi itu ada, cuma nggak bisa kita lihat. Ada dimensi. Oke, tempatnya suatu benda apa? Dimensi benda tersebut. Ya. Jadi semua alam semesta ini, semua bentuk-bentuk ini, dia ada dimensi masing-masing. Misalnya gini, saya ada dimensi, kemudian adanya saya itu memenuhi dimensi yang kosong tadi. Bukan kosong, dimensi yang non materi tadi. Paham? Kayak rumah itu sudah ada dimensinya. Bentuknya itu yang belum ada. Begitu kita buat, maka pas di dimensi tersebut. Paham ya? Ini khayal dikit. Oke. Fal makan indahu, maka tempat menurutnya filosof, menurut Isyrakiyin, wa aman mutakalimun. Nah, sekarang menurut Asy'ari apa sih tempat itu? Menurut adapun mutakallimun, maka tempat menurut mutakallimun adalah dimensi yang waham, ya bukan johar. Waham aja. Anggapan yang dianggap, yang diisi akannya dimensi tersebut oleh benda yang bertempat. Dengan sekira-kira lau lam yakun huwa fihi la baqiya khalian. Kalau tidak adalah benda tersebut fihi padanya tempat, sungguh adalah tempat tersebut kok kosong, khalian, kosong. Sekali lagi, maka menurut mutakalimun, tempat menurut mutakalimun apa? Dimensi yang dianggap, dia bukan suatu yang ada, tapi dianggap oleh pikiran. Yang dipenuhi akannya dimensi tersebut oleh benda yang bertempat,
benda yang mana kita makin itu benda dengan kira-kira kalau tidak adalah benda tersebut padanya tempat, sungguh adalah tempat itu kosong. Paham kan? Misalnya gini, ini meja ini kosong kan, di atas meja ini kosong kan, kemudian saya taruh kitab. Andai saya tidak taruh kitab, ini sungguh kosong. Tempatnya kitab apa? Ya dimensi kitab ini. Terus dimensi itu johar apa menghub? Gak ada dia, anggapan aja. Buktinya bang ini, sebelum saya taruh, mana tempat kitab? Ini kan? Paham? Saya taruh bukan di mejanya, di atas meja yang pas dengan dia itu, yang pas dari ini sampai ke sini. Itulah tempatnya. Johar apa? Bukan johar. Bukan johar, mohub. Anggapan pikiran. Andai tidak diisi oleh kitab, sungguh dia masih kosong. Paham ya? Menurut dia hampir sama dengan isyrakin. Tapi bedanya Pak, isyrakin itu menganggap dia johar mujarrad. Sedangkan ini nggak ada itu, perkara yang nggak ada. Paham ya? Paham ya? Nanti Pak isyrakin dengan johar mujarrad bagi dimensi. Ya. Oke ya. Fahuwa akhasu minal haizi liwujudil jauharil fardi indahum. Dan fahuwa dan makan, ini damirnya kembali pada tempat. Tempat itu lebih khusus daripada haiz. Kenapa? Karena wujudnya jauhar menurut mutakallimin. Hum indahum menurut mutakallimin. Begini, menurut filsafat baik masyai'in dan isyrakiyin, al-makan dengan haiz maknanya satu. Makan itu maknanya tempat, haiz maknanya tempat. Oke. Sedangkan menurut mutakallimin, makan itu lebih khusus daripada haiz. Lebih khusus daripada haiz. Begini. Ada di catatan 3 kan? Kode 3 ada. Ada kan? Oh, di catatan 2. Ada. Coba kita lihat di bawahnya di catatan kakinya. Haiz itu menurut mutakallimin apa? Ruang kosong yang dianggapkan, yang anggapan yang diisi oleh sesuatu yang memanjang, yang memiliki dimensi ya mumatin, seperti jisim ataupun tidak mumatin, seperti jauhar farad. Jadi makan, tunggu saja, makan nanti aja ya. Kita makan nanti aja ya. Makan menurut mutakallimin lebih umum maknanya, lebih khusus maknanya daripada haiz. Oke, ini menurut mutakallimin, ingat nggak jisim? Mutakallimin itu menurut mutakallimin ada jisim, ada jauhar farad kan? Jauhar farad partikel yang paling kecil yang tidak bisa lagi dibagi. Oke, kalau jisim apa? Gabungan dari partikel kecil. Oke. Ini jisim apa jauhar farad? Jisim kan? Tempatnya apa? Ya dimensinya. Itu namanya apa? Makan ya. Kemudian ada jauhar farad yang paling kecil. Paling kecil itu. Kecil itu kan nggak ada memanjang, nggak ada lebar, nggak ada dalam. Paling kecil nggak bisa dibagi. Karena kalau ada dalam berarti masih bisa dibagi. Kalau ada panjang masih bisa dibagi. Lebar masih bisa dibagi. Yang ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada dalam. Paling kecil nggak bisa lagi dibagi. Tempatnya mana? Pak. Jadi makan itu diperuntukkan kemana? Ke yang ini. Ini namanya makan dan haiz. Jadi tempat jisim apa? Namanya apa? Makan dan haiz. Sedangkan jauhar farad nggak dikatakan makan. Di mana tempat jauhar farad? Tapi haiznya, paham ya? Jadi haiz lebih khusus daripada makan. Makan lebih khusus daripada haiz. Salah. Saya kembali. Makan itu lebih khusus daripada haiz. Makan itu terkhusus pada jauhar farad. Ya kan? Dan sedangkan makan ke jauhar farad juga bisa, ke yang benda ini juga bisa. Paham ya? Oke. Wa anwa'ul aina arba'atun. Pembahagian aina itu ada 4. Fa inna husula syai'i fil haizi in kana masbukan bi husulil akhar fa huwa harakatun. Aina itu ada 4 ya. Aina ada 4.
Ini diimani oleh mutakalimin. Mutakalimin ada ena. Ena itu 4. Menurut mutakalimin semua benda di bumi ini tidak terlepas daripada 4. Gerak, tetap, terpisah dan bertemu. Contoh, antara benda ini dengan saya terpisah kan? Oke. Antara gelas dengan meja istimewa bertemu. Oke. Meja ini tetap, ya kan? Kayak kipas angin gerak. Paham? Di dunia ini tidak terlepas daripada 4. Harakah, sukun, ijtima dan iftirak. Ini yang mau kita baca. Aina itu ada 4. Pertama apa? Fa inna husula syai'. Maka bahwa hasilnya sesuatu pada tempat, jika adalah hasilnya sesuatu tersebut didahului dengan hasilnya yang lain, dengan hasil yang lain, maka dia itu harakah. Ingat harakah, lihat ini harakah kan? Dia berada kan? Mana lihat? Hasilnya di sini, lihat usul syai' di tempat, yang mana itu dia didahului dengan apa? Hasilnya di sini, maka namanya ini apa? Harakah. Au fin nafsil haizi, ataupun hasilnya itu pada dirinya tempat, maka namanya bawah sukun. Sukun itu apa? Menit pertama dia masih di sini, menit yang kedua dia masih di sini, itu namanya sukun. Kalau harakah apa? Menit pertama di sini, menit kedua udah di sini, itu harakah. Oke, tapi ini definisi ini enggak terlalu filosofi ini, yang filosofi sekarang. Fal harakah kaunu sanin fi anin sanin fi makanin sanin. Harakah itu apa sih? Keadaan yang kedua. Bayangkan ya, yang kedua ini apa? Gelas. Yang kedua ini 1, 2. Harakah itu apa? Keadaan yang kedua pada waktu yang kedua pada tempat yang kedua. Itulah harakah. Ini. Ingat, harakah apa? Coba nih. Coba. Mana harakah? Ini bukan harakah, udah tetap. Ya kan? Udah tetap ya kan? Mana harakah apa? Ini keadaan yang kedua ini pada waktu yang kedua, Pak, istilahnya menit kedua lah, detik kedua. Detik pertama di sini. Detik kedua, ya, ini yang kedua ya, pada detik kedua pada tempat yang kedua, itulah mana harakah. Yang benda tersebut di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, itulah harakah. Sukun itu apa sih? Tetap. Mana sukun apa? Qaumnu sanin fi anin sanin fi ainil makani ala mashtahara. Mana sukun apa? Keadaan yang kedua. Ini menit pertama, detik pertama. Di detik yang kedua, benda ini keadaan yang kedua pada waktu yang kedua. Keadaan yang kedua pada waktu yang kedua pada tempat, pada diri tempat itu. Lihat, detik pertama ini benda ini di detik pertama sini. Di detik yang kedua, di waktu yang kedua, detik yang kedua lah, masih di tempat yang sah. Itulah makna sukun, makna tetap. Inilah yang ala masdahara, berdasarkan yang walhaq, tapi yang benar bukan begitu. Ini penting secara, karena kan gini, ini membuktikan bahwa agama itu melihat semua perkara secara filosofi, bukan orang filsafat aja. Yang benar apa? Walhaq. Yang benar bahwa sungguh harakah itu apa? Dua keadaan pada dua waktu pada dua tempat, itulah harakah. Ya, jadi berarti gini. Kalau tadi apa? Benda ini di waktu yang kedua di tempat yang berbeda. Itu makna harakah, ya kan? Ini bukan. Makna harakah apa? Dua keadaan. Satu ini sama kan? Dari sini ke sini kan? Dua keadaan pada dua waktu kan? Waktu gerak atau waktu sampai sini pada dua tempat. Tempat pertama dengan tempat kedua kan? Jadi gerak itu apa? Antara tempat pertama dengan tempat kedua, waktu pertama dengan waktu kedua, dan benda ini di tempat pertama dan di tempat kedua. Paham? Kalau kita katakan harakah, ini harakah ya. 1, 2, 3. Ini udah tetap. Terus harakah apa? Dari sini nih, dari sini. Kumpulan ini mana harakah? Paham? Dua tempat, dua waktu, dan keberadaan dia di sini paham ya? Itu makna harakah yang benar. Sukun apa makna sukun yang hak nih? Sukun dua keadaan pada dua waktu pada satu tempat. Ini. Dia detik pertama masih di sini, detik kedua masih di sini, ya kan? Pada dua waktu, ya kan? Dan dia yang pertama dengan yang kedua berbeda nggak?
dia di detik pertama bukanlah di detik yang detik kedua, paham? Waktunya berbeda, tapi bendanya masih sama. Pada diri tempat itu kan, masih tempat ini kan, itulah mana tuh? Kaunani fi anaini fi makanin wah. Karena ada pertanyaan ini. Waktu Allah saat menciptakan alam, gerak apa tetap? Saat Allah ini pertama sekali penciptaan, itu benda pertama sekali diciptakan itu gerak apa tetap? Nah, lihat ini. Ke depan. Fal kaunu fi anal hudus wahdahu laisa biharakatin wala sukunin. Dan sesuatu yang ada itu kon itu aina ya, kon itu benda ya. Kon itu yakni sesuatu yang ada. Pada waktu hudus, waktu diciptakan sendirinya kon, dia itu bukan harakah, bukan su. Gini. Ini ada satu benda ya. Jadi tidak ada. Waktu begitu dia detik pertama diciptakan ada kan? Detik. Ini waktu paling kecil detik lah kita taruh. Sekalipun ada 2 detik lagi kan. Detik pertama dia itu ada. Apakah dia gerak apa dia tetap? Bukan gerak, bukan tetap. Karena syarat gerak tadi apa? Kaunani harus ada 2 dulu. 2 keadaan. Sedangkan ini baru. Paham? Kapan dikatakan sukun? Bukan di detik pertama, di detik kedua dia masih bersih sini enggak? Paham? Sekali lagi. Kapan sukun dia tetap? Dia di detik kedua, bukan di detik pertama. Di detik kedua dia masih di tempat yang sama, maka dia sukun. Kapan dia harakat? Dia di detik kedua. Paham? Sedangkan ini detik pertama, baru di detik pertama belum. Bukan sukun, bukan harakat. Karena pertimbangan sukun dan harakat di detik kedua. Paham ya? Ini filosofinya. Oke. Oke, berarti harakah dengan sukun sudah selesai ya. Kemudian ada lagi. Kemudian hasilnya sesuatu pada tempatnya sesuatu apabila diiktibarkan dengan nisbah kepada hasil sesuatu yang lain. Inkana, jika adalah sesuatu bihaisu, dengan sekira-kira tidak mungkin menengahi oleh pihak yang ketiga di antara keduanya, maka namanya ijtima. Wa illa, maka dia itu iftirak. Sekali lagi, hasilnya sesuatu pada tempat ini. Halo? Hasilnya sesuatu pada tempat ya kan? Oke. Hasilnya sesuatu pada tempat. Iza, apabila dilihat sesuatu ini dengan nisbah kepada hasil yang lain. Ada 2 model. Ada kala dia tidak ada celah untuk datang yang pihak yang ketiga. Maka namanya ijtima. Kalau masih bisa datang yang pihak ketiga, iftirak. Contoh begini. Ini satu kan hasilnya ini ya. Oh, kemudian ini. Bisa ada celah nggak di tengah? Bisa berada yang lain nggak di tengah? Hah? Enggak, maka namanya ijtima. Kalau begini, iftirak, masih ada bisa pihak yang ketiga datang di sini. Paham? Paham ya? Mana ijtima? Antara 2 tidak bisa ditengahi yang lain, di sisi yang lain. Kalau iftirak masih bisa di. Paham ya? Berarti keadaan alam semesta itu tidak terlepas daripada 4: harakah, sukun, ijtima, dan iftirak. Coba cek. Gerak. Tangan ini gerak, ini tetap. Tetap kan? Hubungan antara tembok dengan ini apa? Iftirak. Ya kan? Hubungan ini dengan salah ada. Oke, ini udah mau habis. Tinggal idafah, mata, wabah, fi'lu dan iftiar. Enggak panjang lagi kan? Ini nggak baca sampai habis nih, sampai selesai makulat aja. Apa habis bila baru dah begini. Yang kelima idafah. Idafah. Apa itu idafah? Wahya nisbatun munakisatun fit ta'akul. Ay la yumkinu ta'akuluha illa bil qiyasi ila nisbatil akhra kadzalika. Fa huma muta'akkilani ma'an. Apa itu idafah? Idafah itu adalah suatu nisbah, suatu hubungan yang berulang-ulang pada akal, suatu hubungan yang berulang-ulang pada berpikir. Maksudnya apa? Artinya tidak mungkin dipikirkan hubungan tersebut kecuali dengan mengkiaskan kepada hubungan yang lain yang begitu juga. Gini, kekasih. Itu 2 pihak kan? Hubungan 2 pihak. Waktu kita dengar kekasih pasti terlintas 2 pihak, ya kan? Secara bersamaan, ya enggak?
sahabat. Pasti di yang terlintas kita satu. Enggak. Makna sahabat apa? Paling kurang berapa? Paling kurang 2 kan? Dalam otak kita saat kita mendengar makna sahabat itu adalah idhafah. Makna sahabat apa? Makna idhafah apa? Hubungan yang berulang. Mana berulang Pak? Sahabat itu antara Zaidun dan antara si Umar. Pak, seperti ayah dan anak. Ayah. Makna ayah kan? Kapan dikatakan ayah? Ada. Ada. Kapan dikatakan anak? Ayah. Jadi mutakarirah, berulang dia. Kita nggak bisa memahami makna ayah kalau kita nggak memahami makna. Kita nggak bisa memahami makna anak tanpa memahami makna sekaligus. Itu makna nisbatun mun'akisatun. Maka persoalan nasab itu bukan sifat. Zat diadakan nasab. Yang idhafah hubungan antara dia dengan kakeknya, dengan kakeknya. Paham ya? Oke. Fahuma, maka dua perkara tersebut itu ditaakulkan, dipikirkan secara bersamaan. Mana secara bersamaan begini? Untuk menghindari daripada dor. Jadi dor itu ada 2 ya. Ada dor sabti, ada dor ma'i. Ingat di pertemuan yang awal. Dor sabti apa? Saya nggak akan keluar kalau Tung Syibra nggak akan keluar. Tung Syibra mengatakan dia nggak akan keluar kalau saya nggak keluar. Terjadi nggak keluarnya? Itu sabti. Saya nggak akan ini kalau nggak didahului ini. Dia nggak mau kalau nggak didahului oleh saya. Saya nggak mau kalau nggak didahului ini. Artinya ada kan? Itu sabti, dor sabti. Putaran yang sabti harus mendahului. Ada dor ma'i, putarannya tapi sekaligus. Yang tadi kan saat kita mendengar kekasih sab 2. Ayah antara sosok yang berstatus ayah dan sosok anak, sifat anak yang berstatus pada anak sekaligus. Ayah tidak bisa dipahami tanpa ada anak. Bukan zat ayahnya ya, makna ayahnya. Oke. Wa bainahuma, dan di antara dua, ya, nisbah itu mesti antara 2 kan? Antara 2. Apalagi rindu. Nah, rindu itu antara 2 pihak enggak? Iya. Masa rindu sendiri enggak ada kan? Oke, wa bainahuma, gimana dia? Wa bainahuma, di antara keduanya tersebut itu dor ma'i ya, bukan dor takadumi. Dor takadumi lah itu dor sabti. Karena dor sabti itu mustahil, dor ma'i enggak mustahil. It laisa hunaka tawaqufu ta'aquli ahdima ala ta'aqulil akhar li istilzamihi luhukal mawquf wa sabqal mawqufi alaih. Kenapa dia dinamakan dor ma'i bukan dor sabti? Ya kan? Bukan dor yang mustahil. Karena tidak adalah di sana itu membutuhkan memahami salah satunya di atas memahami yang lain. Oke. Kenapa? Karena melazimnya sesuatu akan terhubungnya mauquf dan terdahulunya mauquf alaih. Wa dzalika, dan demikian itu ternafi di antara 2 nisbah. Begini. Ingat dor sabti ya. Saya tidak akan ada kalau tidak ada beliau. Beliau tidak akan ada tanpa ada saya. Mustahil enggak? Dua-duanya enggak ada. Sedangkan pada nisbah itu dornya apa? Dor ma'i, putar sekaligus. Makna dor ma'i gini. Kenapa kita katakan dor ma'i bukan dor sabti? Karena pada nisbah tersebut hubungan ada kan? Dia itu sudah berhubungan, sudah nikah. Nikah itu pasti nisbah itu. Nikah itu antara 2 orang. Paham? Kenapa dikatakan dia itu dor ma'i? Karena saat kita memahami nikah, perlu nggak harus ini dulu baru ini dulu? Kalau dor sabti kan harus ada yang mendahului kan? Ini tidak akan ada kalau tidak ada ini. Ini tidak akan ada kalau tidak ada ini. Kan enggak kan? Tapi kalau dalam persoalan kayak nisbah hubungan tadi, sekaligus barengan. Paham? Kenapa dia namakan ma'i? Karena tidak adalah di sana ini pada nisbah itu membutuhkan salah satunya kepada yang lain dan yang lain membutuhkan kepada yang lain, nggak ada itu. Oke? Ternafi perkara tersebut. Sumal idhafah, kemudian idhafah kadang-kadang berbeda keduanya daripada 2 sisi seperti ayah dan anak. Mana ayah dan anak ini? Saling, ayah itu hubungan kan? Ayah itu hubungan kan? Di antara 2 pihak. Anak itu hubungan juga kan? Pihaknya berbeda nggak? Pihak pertama dinamakan anak, pihak yang kedua dinamakan ayah. Jadi idhafah itu kadang-kadang 2 sisi yang berbeda. Kadang-kadang wakat tatawafaqani, kadang-kadang sesuai keduanya 2 sisi.
seperti saudara, kawan, dan cinta, kekasih. Sahabat. Dua orang kan, dua pihak kan. Tapi maknanya sama. Di sini namanya sahabat, di sini namanya sahabat. Nisbah dia, nisbah. Tapi kayak ayat tadi beda ayat dan anak. Paham ya? Kekasih itu adalah bagian daripada ibadah. Waktu sama dan dinamakan tiap-tiap daripada dua nisbah itu akan idhafah dan mudhaf yang hakiki. Ya. Dan majmu' keduanya mutadhaifan hakikian dan beserta ma'ruf seperti ayat akan sebagai idhafah yang masyhur. Dan majmu' itu mutadhaif yang masyhurain. Ini. Saya sahabat sama Tunggu Syukrani, sahabat. Diri sahabat itu nisbah ya, makna sahabat itu nisbah. Tapi kadang-kadang secara masyhur, makna nisbah itu kan ada dua pihak kan. Diri saya dinamakan sahabat, diri beliau dinamakan sahabat. Itu maksudnya, tapi secara filosofi yang bukan itu makna sahabat, hubungan. Ada kan ayat? Ayat itu bukan sosok zatnya, tapi hubungannya. Tapi secara adat ayat itu dinamakan sebagai nisbahnya itu, paham? Jadi ada ma'ruf, ada arif. Ma'ruf itu yang didatangkan, sifat hubungan yang datang pada orang. Yang datang itu apa? Hubungan. Tempat datangnya apa? Kayak ayat, sosok ayat saya. Misalnya saya ayat. Saya namanya apa? Ma'ruf, yang datang. Sifat ayat. Diri saya itu dinamakan apa? Nisbah juga. Saya dinamakan ayah, kan ada. Saya, ini zat. Saya dinamakan ayah, itu secara masyhurnya. Ini ayahnya. Ayah anak ini mana sih itu? Ya kan? Itu masyhurnya kan? Zatnya yang kita tunjukkan. Padahal ayah itu hubungan kan? Makna ayah secara filosofi apa? Hubungan antara dua orang, bukan diri orang tersebut. Secara filosofi salah jawaban tadi. Mana ayah si anak ini? Si ini. Salah. Karena makna ayah itu hubungan. Tapi masyhurnya makna ayah apa ya? Zatnya. Paham ya? Lanjut ke depan. Mata yang ke-6. Tinggal 3 lagi. Mata. Kapan? Ada kan pertanyaan kapan? Ya kan? Makna mata apa? Wa huwa kaunu syai'i fi zaman. Makna mata apa? Keadaan sesuatu pada waktu. Berada pada satu waktu itu maknanya mata. Nah, kapan ke rumah? Nanti. Fa in lam yafduliz zamanu alaihi fal mata haqiqiyyun kal yaumi lisawmi. Idla yu'adda sawmani fi yaumin wahid. Apabila tidak lebihlah waktu di atasnya sesuatu, maka mata itu hakikat, seperti puasa, seperti hari bagi puasa. Kenapa? Karena tidak bisa ditunaikan 2 puasa pada satu hari. Ini, mata itu apa? Keberadaan sesuatu pada zaman. Oke. Mata itu ada 2, ada hakikat, ada apa satu lagi? Ada ghairu hakiki. Ada yang masyhur. Begini. Waktu puasa kapan? Waktu puasa kapan? Hari. Full nggak? Full kan? Harinya full dengan puasa. Bisa nggak kita puasa di hari itu? Bisa. Hah? Nggak bisa kan? Tambah puasa 1 hari lagi. Full. Paham? Itu namanya apa? Mata haji. Kayak waktu sholat. Waktu sholat zuhur kapan? Waktu sholat zuhur kapan? Dari jam 1 lah misalnya sampai jam 4 misalnya. Itu bukan mata hakiki. Kenapa? Karena sholat tidak memenuhi semua waktunya, ya kan? Bukti apa? Kita bisa sholat yang lain, bisa melakukan aktivitas yang lain. Paham? Sholatnya cuma membutuhkan bagian waktu kecil aja. Itu namanya apa? Mata masyhur, bukan mata hakiki, bukan waktu hakikatnya. Jadi kapan sholat zuhur? Sholat zuhur bukan dari jam 1 jam 4. Kapan dia lakukan sholat itu? Oke. Sedangkan kapan puasa? Siang hari itu full. Jawabannya benar. Paham ya? Kalau jawaban kapan sholat zuhur? Ya di waktu zuhur, itu salah jawabannya. Karena waktu itu mencakupi sholat dan mencakupi yang lain. Paham ya? Jadi mata ada hakiki, ada yang ghairul hakiki. Oke, paham ya? Ini belajar memikirkan, melihat sesuatu dengan secara filosofi. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak apa?
waktunya lebih dari sesuatu yang dia lebih daripada sesuatu yang berada padanya. Maka dia namanya gairu hakikat, seperti waktu subuh bagi sholat subuh. Karena bahwa sungguh waktu itu mencakupi sholat yang banyak, ya, kan? Kecuali bagi sebagian orang yang sholat subuhnya pas di waktunya, pas dengan di waktu telannya. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Yang ke-8, wabak. Makna wabak posisi. Ini. Posisi duduk. Ini duduk kan? Ini namanya apa? Wabak. Kepala di atas, di bawah kepala ada leher, di bawah leher ada badan, ada tangan. Itu namanya apa? Wabak. Oke. Wabak. Makulat wabak. Makulat wabak. Jadi duduk, berdiri, tidur itu makulat wabak. Apa makna wabak? Makna wabak qaulu syai'i bihaitsu takunu li ajza'ihi nisbatun fima bainaha bi nadri ila nafsiha wa ila al-umuril kharijati anha kal qiyam wal qu'ud. Keadaannya sesuatu, wabak itu adalah keadaannya sesuatu dengan sekira-kira adalah bagi juzuk-juzuknya sesuatu itu ada hubungan fima bainaha di antaranya juzuk-juzuk dengan melihat kepada dirinya. Lihat. Ini. Tubuh saya ada juzuk enggak? Kepala, leher, badan, dan tangan. Ada juzuk kan? Ada hubungan nggak antara juzuk tersebut? Apa? Ini di atas, di bawah kepala, di bawah leher, di atas leher. Paham? Oke, paham. Dengan melihat kepada diri ini, maka pertanyaan saya, kalau saya balik kepala bawah, apakah kepala masih di atas apa di bawah? Salah. Tetap di atas. Malah ya enggak? Hah? Ini. Nah, ini jelas kan? Ini bagian atas kan? Ini bagian bawah. Ini ada hubungan nggak di antaranya? Oke, hubungan kan? Kalau saya balik gelasnya, ini nggak bisa dibalik nih. Berubah nggak posisi? Berubah nggak posisi? Hah? Berubah nggak? posisi ya bagi Pak. Antara juzuk ya. Antara juzuknya berubah nggak? Enggak. Yang masih berada nggak berubah. Wah. Jadi wabah itu ada dua sisi dia. Apakah wabah itu hubungan antara juzuk-juzuknya pada diri benda ini, ataupun wabah itu adalah hubungan antara juzuknya dan pertimbangan luar? Pertimbangan luar. Misalnya pertimbangan luar kayak tadi. Ini kan berdiri nih, kepala di atas nih kan. Begitu dibalik katanya apa? Kepala di bawah. Berarti ada pertimbangan luar. Karena diri benda dari juzuk-juzuknya masih di posisi yang sama, ya kan? Tapi kalau melihat dari sisi luar, dia sudah berubah posisi. Paham ya? Paham ya? Wabah itu, wabah ada dua maksud. Yang pertama, keadaannya sesuatu dengan kira-kira ada bagi juzuk-juzuknya itu ada hubungan di antaranya. Hubungannya, paham ya? Dengan melihat kepada dirinya dan kepada perkara yang di luar daripada juzuk tersebut, seperti berdiri dan duduk. Paham ya? Jadi kalau ada yang bilang itu kepalanya waktu dia balik udah di bawah, salah. Kalau berdasarkan satu pendapat, karena posisinya masih sama. Paham ya? Tapi lihat dari orang yang melihat dari faktor luar, dia baru berubah. Paham ya? Itu makulat wabah posisi. Di posisi itu nggak pernah bisa berubah. Paham kan? Sekarang apa? Yang ke-8. Oke. Makna milik. Makna milik apa? Ini kan ada yang kita katakan yang saya miliki, ada kan? Makna kepemilikan itu apa secara filosofinya? Nah, kan? Makna milik. Oke. Milik. Makulat yang ke-8 milik. Dinamakan, kata lain daripada milik, dinamakan akan milik itu jidah. Jidah itu menemukan banyak harta. Dasar makna jidah itu banyak harta, menumbuhkan. Apa sih makna milik? Milik itu adalah satu bentuk yang hasil daripada hubungan suatu perkara kepada suatu yang lain. Khas, adakala dia khas, adakala bagi keseluruhannya seperti kulit bagi binatang, ataupun bagi sebagiannya seperti al-aba'ah bagi insan. Aba'ah itu apa? Kopiah, kecil. Aba'ah itu apa? Baju. Oke, ini milik. Milik itu adalah satu hay'ah, satu bentuk
yang bentuk itu hasil di antara apa? Antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Oke, binatang kayak kucing. Seluruh tubuh kucing itu diliputi oleh kulit kan? Maka makna milik kucing apa? Kulitnya. Yang meliputi dengannya. Ingat, makna milik apa? Yang meliputi dengan tubuh kita. Itulah milik. Maka milik manusia apa ya? Baju dan celana ataupun kain sarung, selesai. Itu milik kita. Ingat ya, makna milik apa? Satu hay'ah, lihat kok. Bayangkan kucing, satu hay'ah yang hasil karena apa? Ada hubungan antara kucing tersebut dengan kulitnya. Oke, hubungan antara sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ada kala dia khas, mana khas apa? Pas. Paham ya? Pas. Paham? Ada kala ataupun bagi sebahagiannya. Nanti silakan cari, saya tadi lupa kayaknya tas baju, daster, baju luar. Gamis. Oke, kayak gamis, baju misalnya, baju kemeja, baju kaos. Tapi nggak semuanya kan, nggak meliputi semuanya kan. Dia apa? Makulat apa? Makulat milik, tapi nggak mencakupi semuanya. Di makulat milik ada yang mencakupi semuanya, ada yang paham ya? Yang dua terakhir, fi'lu itu adalah memberi pengaruh sesuatu pada sesuatu yang lain. Selama dia memberi pengaruh, seperti pemanasan api bagi air, selama dia memberi panas. Misalnya gini, oke, kita panasin air nih. Api memanaskan air. Api itu, diri api memanaskan. Itu namanya apa? Fi'lu. Makna makulat fi'lu apa? Memberi pengaruh kepada yang lain selama dia masih memberi pengaruh. Maksudnya apa? Misalnya kita ini kita masakin air ini. Oke, kan api memberi pengaruh terhadap air. Setelah kita matikan api, panasnya masih ada nggak? Itu nggak dikatakan fi'lu lagi, karena dia sudah selesai memberi pengaruhnya. Itu hasilnya. Kapan makulat fi'lu? Makulat fi'lu apa? Memberi pengaruh suatu perkara pada perkara yang lain selama dia masih berada dalam keadaan memberi pengaruh. Paham? Kayak api mendidihkan air. Paham ya? Oke. Seperti memanaskan api bagi air selama dia masih memanaskan. Kalau nggak lagi berarti nggak dinamakan makulat fi'lu. Oke, yang terakhir. Makulat yang ke-10 infial. Yang ke-10 apa? Terpengaruhnya sesuatu, ta'asuhu, terpengaruhnya sesuatu daripada sesuatu yang lain. Selama dia itu terpengaruhi. Terpengaruhnya sesuatu daripada sesuatu yang lain selama dia itu terpengaruhi. Seperti terpanasnya air dengan sebab api selama dia itu terpanas. Paham? Ini kayak tadi. Antara api dengan air. Api yang memberi pengaruh namanya apa? Fi'lu. Air yang dipengaruhi oleh api namanya apa? Infial. Infial itu dipengaruhi. Selama dia dipengaruhi. Kalau misalnya api sudah mati, dia nggak dinamakan lagi infial. Paham? Nggak dinamakan juga lagi ini fi'li. Paham ya? Fi'lu dan infial. Fi'lu yang memberi pengaruh. Infial apa? Yang dipengaruhi. Aman kan? Oke. Wa ma yahsulu minhuma qad yakunu kaifan au kaman au wad'an au ghairaha kal aina. Dan sesuatu yang hasil daripada keduanya fi'lu dan infial, kadang-kadang dia itu kaif, kadang-kadang dia kam, kadang-kadang dia waba, kadang-kadang selainnya seperti hasil daripada fi'lu dan infial. Kadang-kadang apa yang hasil daripada keduanya? Kaif. Kualitas. Ya kan? Kita cek dengan jari kita panas. Berarti yang ditemukan dengan malmus. Kaif kan? Oke. Wallahu a'lam. Jadi ini ada sisa sebelum wallahu a'lam. Ada khatimatul. Itu dibaca sendiri. Ya kan? Jadi yang pertama, yang sangat penting dalam ijazah, dalam belajar itu, seperti Ibnu Khaldun dan para ulama-ulama yang lain, beliau mengatakan apa? Saya belajar dengan guru fulan, dengan seorang guru, kitab misalnya, kitab fikih, bab nikah. Tidak boleh saya belajar minhaj dengan dengan seorang ulama. Padahal yang kita hadiri cuma bagian taharah, yang bagian lain enggak, itu talbis. Ada penipuan di situ kan, orang bayangkan saya belajar minhaj, saya belajar mahali, atau saya belajar makulat, padahal hayula nggak hadir. Hadirnya di infilu dan dia kayak Abia. Itu nggak
boleh, itu talbis. Ikhlas aku kadang. Nggak boleh, itu talbis dalam sana. Maka saran saya, kalau jadi antum itu perlu untuk mengetahui kitab apa saja yang antum sudah belajar. Misalnya ini antum sudah belajar makulat, saya belajar makulat dengan si fulan. Semuanya kecuali itu harus tulis itu, biar nggak talbis. Ya kan? Ijazah itu kan banyak kali talbis, banyak kali penipuan. Saya ahli filsafat, begitu ditanyakan filsafat nggak paham. Saya pakar fikih, saya udah belajar minhaj, saya udah khatam minhaj. Pas khatam dia hadir. Paham? Itu talbis para ulama. Maka para ulama menuliskan, saya belajar kitab fulan bab ini hingga bab ini. Itu kejujuran, bentuk kejujuran. Maka ini bagian khatimah kan nggak ada nih, sampaikan khatimah nggak dibaca. Bukan nggak hadir ya, nggak dibaca. Kayak dia harus menulis bagian akhir, bagian tengah nggak hadir ya. Paham ya? Jadi ilmu itu perlu ditulis. Kitab apa belajar, pengarangnya siapa, bab mana yang hadir, mana yang nggak hadir, perlu. Nggak ada talbis. Paham ya? Jadi sebelum saya mengakhiri, ini kan saya baca makulat. Makulat itu sebenarnya nggak perlu sana, nggak ada sana, nggak ada cerita sana. Sana itu dalam ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu ilmu hadis, tafsir itu perlu sana. Riwayat. Perkataan ini dari mana ini? Terus dari mana, ya kan? Informasi yang berkaitan dengan informasi perlu sana. Adapun ilmu dirayah itu kayak fikih, usul fikih, makulat, mantik. Itu sanadnya apa? Memahami dari awal hingga akhir itulah sanad. Paham? Makulat, apa sanadnya? Antum paham dari awal hingga akhir, waktu belajar itulah sanad. Oke. Ingat, sanad dalam dirayah dengan riwayat berbeda. Namun untuk menyamakan, saya ada belajar makulat. Pertama untuk antum tahu nih, misalnya waktu ditanyakan antum belajar makulat sama siapa, ya kan? Terus si fulan itu belajar sama siapa? Kan perlu pertanyaan lagi kan? Nah, saya belajar makulat sama pertama sekali Syekh Ahmad Syadzili, Allah maghfirlah. Dia ulama Mesir, berangkat, ini biografi singkat, masih muda, beliau berangkat ke Syekh-nya dan meninggal karena Covid. Dan waktu meninggal beliau banyak sekali ulama berdakwah seperti Syekh Imam Habib Ali Al-Jufri. Bahkan Habib Al-Jufri itu menelpon kawan-kawannya di China untuk kasih pesawat khusus untuk dipulangkan beliau. Dan saya alhamdulillah waktu belajar sama beliau makulat nggak paham sama sekali. Nggak paham. Belajar matematika dan bahasa Arab itulah istilahnya. Tapi sedikit paham. Itu pertama sekali mengenal makulat di bulan puasa, di waktu yang paling panas, karena di bulan puasa di Kairo itu super panas. Derajatnya kayak kalau nggak salah entah 38 tadi. Belajarnya apa? Puasa, musim panas, jam 12 siang. Oh, itu pertama ya, guru makulat saya. Guru makulat yang kedua, Syekh Husam Ramadan. Syekh Husam Ramadan itu seorang ulama yang banyak sekali mengkader orang-orang ilmu logika dan ilmu kalam di Mesir. Dia nggak ada medsos dan sangat fokus dengan belajar, dan mengajar. Nah, Syekh Husam yang pertama tadi, antum ada belajar kan? Sama Ustaz ini ya, di IKA kan? Syekh Husam Ramadan sama Syekh Ahmad Syadzili tadi itu sahabat, sama-sama murid Syekh Mustafa Imran, Saat Syekh Ahmad Syadzili ini meninggal, beliau itu sedih. Tapi beliau karena sedang mengajar, Syekh Husam sedang mengajar, beliau nggak, karena beliau itu sangat fokus. Kalau mau mengajar suatu kitab, semua syarah dan nasihatnya beliau baca. Ada 20 hasiah, beliau baca dulu baru mau mengajar. Dan waktu beliau belajar ngajar, yakni mempersiapkan, itu suara kipas ini nggak ada, semua suara nggak boleh terganggu. Akhirnya waktu beliau dapat berita kawannya Syekh Syadzili meninggal, itu beliau rekam sendiri. Beliau modelnya rekam, beliau taruh kamera terus ngomong, teratur. Begitu selesai, pas dia lihat dia lupa tekan mulai. Kenapa rupanya? Beliau galau kawannya meninggal. Paham ya? Beliau murid siapa? Mustafa Imran. Mustafa Imran itu siapa? Murid Syekhul Azhar Syekh Matai. Guru Syekh Al-Jumah juga. Guru Syekh Mustafa Munabina. Itu dua guru saya. Pertama Syekh Ahmad Syadzili, saya baca kitab Ta'riful Makulat. Kalau Syekh Husam bacanya apa? As-Sujai. Secara As-Sujai ada satu alfa. Ya kan? Jujur kan? Ada satu alfa.
Yang ketiga, guru saya Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahumullah, yang sekarang berada di Jawa. Yang aktif di Instagram mungkin biasanya lihat di Pak Syekman, ya kan? Pak Syekman baru kenal, kita udah lama di Cairo. Itu saya belajar apa? Langsung hasiah beliau. Beliau memberi hasiah terhadap Syarah Sujai. Saya baca 2 kali, pertama di Cairo, kali kedua di Dayak Cetrum. Waktu daurah di Aceh, saya bawa ke Aceh. Pertama kali yang bawa Syekh Mustafa Abdul Nabi ke Indonesia, kami sama Ustaz Abdul Dikti dari Padang. Dari itulah kenal dengan Buya Haya, akhirnya dikontrak di Buya Haya. Oke, jadi guru Mabulat ada 3, Syekh Masyidili, Syekh Usama Ramadan, yang ketiga Syekh Mustafa Abdul Nabi. Paham ya? Itu penting itu. Jadi wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Kita akhiri dengan baca Al-Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk pengarangnya dan kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu ini, kepada pemilik rumah, karena yang buat rumah ini sudah almarhum, fondasinya ya, fondasinya, dan kepada pemilik rumah sekarang dan kepada keluarga ini. Al-Fatihah. Ini kalau yang nggak paham diulang. Nanti ada video, ini kan ada video, nanti tinggal diupload di YouTube. Kita bagi